Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Sri Wulan Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga. Seringkali kita memaknai kedua komponen tersebut adalah sama, yaitu sama-sama berbentuk benda yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun, jika kita pahami makna kedua komponen tersebut lebih dalam lagi, antara media pembelajaran dan alat peraga ini memiliki perbedaan. Nah, di mana perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara. Dalam hal ini, bahan atau alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau lebih sederhananya, media pembelajaran adalah wadah untuk mencapai informasi atau pesan. Misalnya seperti media radio, televisi, buku, majalah, surat kabar, internet, dan sebagainya. Di dalam perkembangan terkini, media biasanya lebih disederhanakan lagi ke dalam dua dikotomi, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, contoh perangkat keras misalnya seperti radio, televisi, overhead projector, LCD, komputer, manusia, tanah, air, udara, tanaman, binatang, dan sebagainya. Contoh perangkat lunak adalah segala informasi dalam pemrograman seperti e-learning, e-book, film, sandiwara, diagram, bagan, grafik, rekaman, dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu alat peraga? Pemahaman batasan alat peraga dengan media sering menimbulkan perdebatan karena media dengan alat peraga sering disamakan maknanya. Meskipun media dengan alat peraga memiliki peran yang sama dalam pembelajaran, namun fungsi alat peraga berbeda dengan media. Alat peraga terdiri dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Alat adalah benda yang dipakai untuk melakukan sesuatu yang dipakai untuk mencapai yang dimaksud. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa alat merupakan benda yang digunakan untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Misalnya, untuk mengambil buah manggis, kita menggunakan galah. Nah, galah ini merupakan alat, sedangkan tujuannya adalah untuk mencapai buah manggis. Sedangkan peraga menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memperlihatkan agar dapat disimak, menunjukkan, dan memamerkan. Jadi, alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu. Memperlihatkan yang guru maksud bisa berupa penjelasan kepada siswa tentang pembelajaran yang guru ajarkan. Alat peraga memiliki fungsi memeragakan peristiwa, kegiatan, atau fenomena. Alat peraga selalu memiliki sifat yang artifisial, artinya tidak alamiah atau tidak natural. Karena peragaan merupakan hasil penciptaan, buatan, ataupun peniruan dari hal yang sebenarnya. Berbeda dengan media pembelajaran. Media pembelajaran tidak selalu berbentuk benda tiruan. Oleh karena itu, alat peraga harus dibedakan dengan media pembelajaran. Alat peraga digunakan untuk memperagakan, menirukan, atau membuat sesuatu menjadi utuh dan padu. Untuk itu, alat peraga digunakan dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan pengalaman belajar yang diharapkan.
Alat peraga dipilih atau disediakan untuk memperjelas perilaku atau pengalaman belajar. Artinya bahwa alat peraga adalah alat bantu yang berfungsi membantu proses belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman konkret. Adapun jenis-jenis alat peraga menurut Ramlon yaitu yang pertama, anatomi tubuh kerangka manusia. Yang kedua, mikroskop kecil. 3, termometer, anemometer, dinamometer. 4, barometer. 5, laboratorium mini. 6, buku paket lengkap. 7, macam gelas ukuran. 8, macam timbangan. 9, alat-alat elektro, solder, multitest. 10, petunjuk dasar praktek elektronika. Dan 11, macam-macam magnet. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran dan alat peraga memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, apa itu kesamaannya? Yang pertama, media dan alat peraga memiliki peran yang sama, yaitu sama-sama menggunakan komponen yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama tujuannya adalah meningkatkan hasil pada proses belajar mengajar. Kedua, media dan alat peraga sama-sama sebagai wadah untuk mencapai informasi atau pesan. Dan yang ketiga, antara media dan alat peraga ini sama-sama memiliki fungsi, yaitu membantu proses belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman konkret. Dan yang keempat, keduanya ini merupakan benda yang dapat dilihat dan dipakai. Nah, kemudian di sisi lain, alat peraga dengan media pembelajaran ini merupakan hal yang berbeda. Yaitu yang pertama, alat peraga lebih dikhususkan pada alat berupa benda yang digunakan sebagai pendukung dan memperjelas apa yang ingin disampaikan atau memperjelas tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Misalnya, benda dalam alat peraga yang kita contohkan yaitu misalkan gelas. Nah, gelas ini kita sebut sebagai alat peraga. Karena ini memperjelas penjelasan tentang tabung. Nah, sedangkan pada media pembelajaran ini lebih terfokus pada sarana yang akan menyampaikan pesan atau pelajaran dengan cara lain. Misalnya seperti presentasi menggunakan proyektor, buku pelajaran dari media cetak, belajar melalui online, belajar melalui video, dan sebagainya. Jadi, di dalam media pembelajaran, penyampaian informasi ini dapat disampaikan melalui software atau hardware. Sedangkan alat peraga hanya disampaikan melalui alat tiruan. Sedangkan dilihat dari peran guru, media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh si belajar langsung, tanpa dibantu oleh guru atau pendidik. Sedangkan alat peraga membutuhkan guru atau pendidik untuk penggunaannya karena bersifat alat bantu mengajar. Nah, itu tadi materi tentang media pembelajaran dan alat peraga. Kalian boleh menambahkan tentang perbedaan alat peraga dan media pembelajaran lainnya dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.